Shalom semua saudaraku dimanapun Anda berada hari ini. Senang sekali saya bisa mengunjungi semua saudara di ruang dengar setiap kita untuk kita bisa berbagi firman Tuhan. Kita perlu firman Tuhan karena firman Tuhan adalah kekuatan bagi setiap kita. Apalagi kita orang percaya, orang yang beriman. Firman Tuhan itu seperti makanan saudaraku. Bayangkan kalau kita tidak makan satu hari pasti badan kita lemas, badan kita mungkin mengalami kelemahan-kelemahan tertentu saudaraku. Apalagi setiap kita yang biasa makan 3 kali sehari, lalu Anda tidak makan selama 1 hari. Itulah firman Tuhan. Kita perlu makan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu makanan bagi manusia rohani saya dan saudara. Saya lewat program kali ini berbicara kepada semua saudara bagaimana kita bisa mengubah semua pikiran yang negatif, asumsi-asumsi orang yang negatif, melihat situasi dan kondisi yang terjadi di bangsa kita. Karena COVID-19 begitu merebah sudah kemana-mana saudaraku. Dan semua kita terdampak sepertinya. Semua bagian perekonomian mengalami dampaknya. Bukan hanya itu saja, sosial dan semua kita pun tidak bisa bertemu satu dengan yang lain. Semua kita mengalami hal demikian. Izinkan saya katakan melalui firman Tuhan, kiranya firman Allah itu boleh menjadi pegangan bagi hidup kita. Sehingga ketika Anda mengalami hal-hal yang demikian, kita tidak punya pikiran yang negatif. Tapi pikiran kita, sikap kita, keputusan kita adalah keputusan yang di dalamnya ada firman, ada Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan setiap Anda dan saya. Saya akan bacakan firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal yang ke-12. Ini menarik sekali saudara, buat kita pelajari bagaimana Paulus yang harusnya dia itu bisa marah sama Tuhan. Yang harusnya dia bisa berontak kepada Tuhan karena dia sudah melayani. Tapi faktanya yang terjadi adalah dia penuh dengan penderitaan. Dia penuh dengan aniaya. Dia penuh dengan siksaan. Itu Paulus. Tapi yang menarik adalah kita bisa belajar dari bagian ayat ini. Saya akan bacakan dalam ayatnya yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Itu firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9. Bagaimana sebuah pengalaman rasul yang luar biasa, rasul yang melayani Tuhan, rasul yang begitu banyak mengadakan pemberitaan firman, banyak petobat-petobat yang dimenangkan saudaraku dari kekafiran kepada Kristus. Tapi toh dia mengalami satu keadaan yang tidak mengenakan, penderitaan, ya kan? Dia mengalami aniaya dan sebagainya, kelaparan dia juga bisa mengalami. Tapi yang menarik bahwa sesungguhnya kasih karunia Tuhan tetap sama. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kasih karunia Tuhanlah yang membuat Rasul Paulus tetap kuat, tetap mampu melewati semuanya itu. Alkitab katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab dalam segala kelemahan kita, kuasa Tuhan itu semakin nyata saudaraku. Jadi begini, saya mau katakan bahwa di saat Anda mengalami kelemahan sekalipun, kita punya Tuhan. Anda tidak pernah berjalan sendirian. Semua kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Artinya Anda harus banyak berkomunikasi dengan Tuhan. Setiap kita harus banyak berdoa kepada Tuhan. Apalagi sekarang bagaimana pandemik di mana-mana. Setiap kita harusnya banyak bersyukur kepada Tuhan. Naikkan syukur kita kepada Tuhan, jalin komunikasi yang semakin intim dengan Tuhan, dan kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah, yang melampaui akal pikiran kita, yang melampaui kemampuan kita, itu bergulung-gulung. Alkitab katakan apa? Menaungi, menudungi alam pikiran kita, sehingga semua yang negatif, semua yang sepertinya bagi dunia adalah kemerosotan, Anda bisa berpikir yang positif. Kita bisa mempunyai satu perspektif yang berbeda dari kebanyakan orang tentunya saudaraku. Sehingga Anda dan saya tidak lemah. Kita tidak down menghadapi semuanya itu. Tapi justru dalam semua kelemahan-kelemahan yang sementara kita lewati, bagaimana kuasa Tuhan, campur tangan Tuhan itu semakin nyata bagi setiap kita. Maju ayat 10. Menarik sekali Bapak Ibu yang saya kasihi. Dikatakan begini, karena itu aku senang dan rela. Saya berhenti di kata senang dan rela. Saya bisa bayangkan bagaimana orang yang menderita kok bisa senang. Bagaimana orang dianiaya dia bisa katakan dia rela.
Bukankah ini seringkali bertolak belakang dengan kemanusiaan kita, dengan kedagingan kita? Tapi inilah pengakuan orang-orang yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Inilah pengakuan rasul yang hidupnya dia serahkan total kepada Tuhan. Dia berkata bahwa bagiku hidup adalah Kristus, mati itu adalah sebuah keuntungan. Dia katakan begini, aku senang, aku rela di dalam segala kelemahan. Kita coba renungkan bersama-sama saudaraku. Bagaimana Paulus berkata bahwa aku senang, aku happy, ya aku enjoy dengan semuanya itu. Dalam kelemahan, dalam siksaan, di dalam semua penganiayaan, dalam kesesakan hidupnya, dia senang, dia bermegah, dia rela menikmati semuanya itu. Ada 4 kosakata, ada senang, ada bermegah, ada rela, dan juga dia katakan bahwa bagaimana dia senang menikmati semuanya itu. Alkitab katakan, oleh karena itu, sebab jika aku lemah secara fisik saudaraku, tapi rohnya itu menyala-nyala di hadapan Tuhan. Saya mau ambil kebenaran ini menjadi perenungan bagi bersama-sama kehidupan kita. Mungkin hari ini ada kelemahan-kelemahan yang kita hadapi saudaraku ya, sehingga Anda punya pikiran yang negatif. Bayangkan, semua kita punya kesempatan memprediksi, mungkin saya katakan. Tapi mari bersama-sama saudaraku, mungkin banyak orang punya prediksi yang jelek ya tentang situasi kondisi di lingkungan kita. Atau mungkin beberapa bulan yang ke depan, bagaimana orang punya pandangan-pandangan yang negatif saudaraku. Tapi jika saya katakan, mari ketika kebanyakan orang punya pandangan yang negatif, tapi pikiran kita, perspektif kita, bahkan iman kita tetap yang positif kepada Tuhan. Dengar saudaraku, bahwa setiap kita itu punya kesempatan untuk bagaimana kita punya akses kepada Tuhan. Sorga terbuka bagi setiap kita. Alkitab katakan, kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah itu menudungi kehidupan setiap kita. Dan saya tahu kasih karunia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Sampai dengan hari ini, kasih karunia Tuhan tetap berlaku bagi setiap kita. Kuncinya adalah ketika ada hati-hati yang terbuka, ketika ada pribadi-pribadi yang haus dan lapar kepada Tuhan, maka disitulah kasih karunia Tuhan itu bergulung-gulung memenuhi bagian ruangan hati Anda dan saya. Dan kita percaya Paulus saudaraku, dia bisa merubah semua kesakitan karena punya pola pikir yang berbeda. Karena Paulus beriman, dia percaya bahwa Tuhan itu Allah Immanuel, menyertai dia dalam segala kondisi kehidupannya. Kalau Paulus rasul yang sedemikian pun dia bisa memberikan satu pengakuan bahwa dia rela, dia senang, dia bermegah, dia suka menikmati kelemahan itu. Bagaimana dengan semua kita hari ini saudaraku? Mungkin berbeda, mungkin kau berkata bahwa, oh beda Pak Samuel, Paulus kan rasul, dan saya kan manusia biasa. Bedanya apa kita dengan Paulus saudaraku? Dia juga lapar, dia juga punya kelemahan, dia juga sama dengan setiap kita, dia juga mungkin pernah mengalami ketakutan dalam hidupnya. Kuncinya adalah bagaimana kita bisa merubah semua hal-hal yang negatif menjadi hal-hal yang positif. Semua dipengaruhi oleh bagaimana cara pandang setiap kita, ya kan? Kalau Anda punya cara pandang yang benar, tentunya kembali kepada firman Tuhan. Makanya jadikan firman Allah itu menjadi pondasi yang kuat. Sehingga Anda berpijak itu tidak asal berpijak, tapi pijakan kita itu firman Tuhan. Pijakan kita adalah kekuatan kita adalah firman Tuhan yang melindungi kita, yang membuat Anda tegak berdiri. Sehingga ketika mungkin ada banyak godaan yang terjadi, ada banyak mungkin hal-hal yang negatif yang bisa saja datang dalam kehidupan setiap kita, Anda tidak pernah tergoyahkan. Tapi kita punya Tuhan, kita punya firman, kita punya kekuatan yang senantiasa ditambahkan. Paulus bilang, dalam kelemahanlah bagaimana kuasanya itu sempurna bekerja, lebih nyata lagi. Saya rindu setiap saudara yang bisa mendengarkan program ini. Anda mungkin sementara mengalami kelemahan. Mungkin juga ada penderitaan yang sementara engkau hadapi, ada penyakit yang mungkin sementara engkau hadapi yang tidak kunjung sembuh, ada keadaan-keadaan yang mungkin sulit dalam rumah tangga kita, dalam pelayanan Anda dan saya, dalam pengiringan kita, mungkin dalam iman setiap kita. Tapi jika saya katakan, biar kasih karunia Tuhan itu menudungi, ya, melingkupi hati dan kehidupan kita. Sehingga saya percaya ketika kasih karunia Tuhan itu memenuhi semua alam pikiran kita, Anda dibuat menjadi orang-orang yang giat di dalam Tuhan. Kekuatan Anda bertambah,
semangat kita bertambah, passion kita bertambah, dan tentunya tujuan hidup kita semakin jelas. Bagiku, hidup adalah Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan. Setiap pendengar yang saya kasihi, mari kita bersama-sama untuk benar-benar memaknai adalah kita perlu firman Tuhan. Biarkan firman Allah ini menjadi kekuatan bagi setiap kita. Satu kata, bahwa dalam kelemahan sekalipun kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dunia bisa berubah, kondisi bisa berubah, lingkungan bisa berubah, tapi firman tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Ini perenungan firman Tuhan buat program kali ini. Saya hamba Tuhan Samuel berdoa dari Sidoarjo supaya semua saudara bisa mengikuti program ini. Bapak Ibu, Anda dikuatkan, iman kita dikuatkan, pengharapan kita dimampukan. Anda punya Tuhan, kita semua punya Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.